Oh iya, udah subscribe belum? Kalau belum, subscribe ya. Apa? Kakekku masih hidup? Si Hao berteriak dengan keras. Kesedihan dan rasa bahagia bercampur. Pikirannya sekarang benar-benar dalam kekacauan. Kakeknya telah diburu oleh Vishu. Akibatnya semua berita tentang dirinya menghilang. Semua orang mengira dia sudah terbunuh. Di mana kakekku? Tanya si Hao. Di ibu kota negara batu, jawab Dewa Willow. Aku ingin pergi melihat kakekku. Si Hao berteriak dengan keras. Setelah bertahun-tahun tidak melihat kerabat sedarahnya, hatinya mulai merasa panas. Itu karena kakeknya menghilang dan hampir mati sebelumnya. Dia pergi memasuki medan perang Thunder Clan dan menyinggung Vishu untuk mencari darah murni. Jangan terlalu cemas, ucapan si Lin Hu dan yang lainnya berjalan mendekat untuk menghiburnya. Si Hao menjadi tenang. Setelah mendapatkan berita tak terduga seperti itu, dia benar-benar tersentuh secara emosional. Dia telah pergi selama 2 tahun, jadi ketika penduduk desa melihatnya lagi, mereka semua sangat bahagia. Elmeng, Huji, Pihao, dan yang lainnya sudah menikah dan memiliki anak. Meskipun hanya 2 tahun telah berlalu, sepertinya mereka menjadi lebih kuat. Tubuh mereka tampaknya memiliki kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Di dalam desa, seekor ayam mondar-mandir dengan santai. Itu adalah ayam harta karun Oktadik. Ayam itu sudah menjadi penghuni tempat ini. Selain itu, penduduk desa dengan hati-hati merawatnya. Itu karena ayam itu akan bertelur setiap setengah bulan yang memiliki khasiat yang mirip dengan obat-obatan spiritual yang berguna terhadap penduduk desa. Ini adalah seekor ayam yang tidak akan mereka tukar bahkan dengan segunung emas. Dan dari kejauhan ada cahaya perak yang berkedip-kedip. Itu adalah unicorn. Mereka dengan cepat berlari. Dan di antara mereka ada satu yang sangat gagah. Itu benar-benar seperti kuda surgawi. Dan dengan kecepatannya yang sangat hebat, dalam sekejap mata dia sudah tiba di depan si Hao. Kepalanya yang besar bergesekan dengan tubuhnya untuk mengekspresikan kasih sayangnya. Menurut apa yang dikatakan penduduk desa, Little White sekarang tidak hanya memakan rumput dan buah-buahan, tetapi juga daging. Selain itu, binatang buas yang dia buru semuanya sangat kuat. Setelah percakapannya dengan anggota klan berakhir, si Hao sekali lagi kembali ke pintu masuk desa di bawah pohon willow. Dia mulai menanyakan tentang detail situasi saat ini. Dewa Willow berbicara tentang beberapa peristiwa yang terjadi selama periode waktu ini. Dan itu semua adalah hal yang dipelajarinya dari alam dewa kekosongan. Apa? Kakekku menembak jatuh Raja Hujan dengan satu panah. Si Hao benar-benar terkejut. Kakeknya pasti menjadi gila karena marah setelah mengetahui tentang apa yang terjadi padanya. Saat itu tulang makhluk tertinggi si Hao dicungkil. Malam itu si Hao minum bersama penduduk desa. Mereka berbicara dan tertawa sepanjang waktu. Itu karena dia akan pergi keesokan harinya. Pagi-pagi sekali, kabut meringkuk di sekitar puncak gunung yang jauh, menciptakan kabut besar. Matahari naik ke langit. Si Hao sekali lagi melanjutkan perjalanannya, meninggalkan desa batu. Banyak orang secara emosional tidak mau berpisah darinya, karena dia akan pergi lagi setelah kembali. Namun mereka tidak bisa menghentikannya, karena si Hao akan menemui kakeknya. Itu adalah mimpinya untuk bersatu kembali dengan keluarganya. Tidak ada yang akan menghalangi dia dari hal seperti itu, dan mereka semua merasa senang untuknya. Dewa Willow, saya ingin mencapai ibu kota negara batu secepat mungkin, ucapan si Hao. Dewa Willow pun membuka sebuah lorong. Si Hao tidak ingin membuang waktu lagi, dan ingin bergegas menuju ibu kota itu sedini mungkin. Akhirnya si Hao melanjutkan perjalanannya. Dia baru saja kembali, tetapi dia pergi lagi setelah hanya menginap 1 malam. Kali ini dia melakukan perjalanan sendirian, karena dia merasa bahwa ibu kota negara batu bukanlah tanah suci. Ada terlalu banyak aspek yang tak terduga membuatnya sangat berbahaya. Sebuah lorong yang berlian dibuka. Si Hao bergegas masuk dan menghilang dalam sekejap mata.
Tiba-tiba saat melewati suatu wilayah, dia merasakan tekanan yang luar biasa. Sementara itu, dia melihat seekor laba-laba yang besar, seluruh tubuhnya berwarna hijau, sebesar gunung dan sangat menakutkan. Dan saat ini sedang bertarung sengit dengan makhluk lain. Apa itu? Dia terkejut. Di dalam lorong ini, Xiao melihat ada sosok yang bertarung. Mereka sangat kuat. Memiliki kekuatan seperti ini, itu pasti ahli tertinggi. Jika lorong ini tidak dibuat oleh Dewa Willow, maka pasti sudah meledak. Xiao segera terkejut. Itu adalah ibu kota Kekaisaran Negara Batu. Ini semua membuat hati dan pikirannya bergetar. Pada akhirnya, Xiao keluar dari lorong dengan cepat bergegas menuju pegunungan. Setelah menyelidiki, dia mengetahui bahwa tempat ini tidak jauh dari ibu kota Negara Batu. Hanya ada beberapa ratus li di antara mereka. Xiao melanjutkan perjalanannya. Dia tidak menggunakan artefak berharga apapun, tapi sebaliknya bergantung pada kedua kakinya untuk bergegas menuju dinding raksasa legendaris. Saya sudah kembali, Xiao dengan lembut berbicara. Dia dilahirkan di dalam tembok-tembok ini, tetapi dia telah melakukan perjalanan ke negara asing ketika dia masih muda. Selama bertahun-tahun ini, dia tidak pernah berpikir untuk kembali. Dia selalu merasa bahwa jika kekuatannya tidak cukup besar, tidak ada gunanya kembali ke ibu kota Negara Batu. Menurut rencananya, masih perlu beberapa tahun sebelum dia kembali. Dia tidak pernah berharap ini terjadi sekarang. Pikiran Xiao rumit. Tetapi pada akhirnya dia mengambil langkah besar menuju kota Batu. Sesampainya di ibu kota Negara Batu, Xiao tidak mengungkapkan penampilan aslinya. Setelah dia membuat keributan dan membunuh beberapa tubuh roh tua, ada beberapa orang yang menginginkan dia mati. Seandainya orang-orang itu tahu dia akan datang ke sini, mereka pasti akan bergegas dan membunuhnya. Untungnya, pertempuran lalu telah menyebabkan semua pihak menderita kerugian serius. Para ahli tertinggi semuanya pergi ke pengasingan. Jadi mereka tidak akan menunjukkan diri mereka untuk jangka waktu tertentu. Tembok kota terbuat dari logam, seperti kota raksasa pada zaman dewa dan iblis, sangat agung dan luas, mengeluarkan aura yang sangat kuat, seperti binatang buas kuno yang sedingin es. Tahun-tahun berlalu, dinding pegunungan itu masih berdiri kokoh setelah sekian lama. Ada banyak orang yang masuk dan keluar. Meskipun Xiao lahir di sini, dia sama sekali tidak mengerti apa-apa tentang tempat ini. Lagi pula, dia masih kecil saat itu. Sementara itu, ada banyak orang yang berjalan di toko-toko. Bahkan ada beberapa binatang buas yang dijual di sana. Jelas bahwa latar belakang para pedagang ini tidak biasa. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa menjual makhluk yang begitu kuat? Xiao berjalan masuk bersama dengan arus orang. Seorang gadis cantik dan genit sedang memberikan promosi penjualan dari kompleks bangunan yang tampak seperti istana. Banyak orang berkumpul di sekitar tempat itu dengan mayoritas laki-laki. Mereka semua mengintip ke dalam istana untuk melihat keindahan roh rubah. Mereka adalah gadis rubah, tapi mereka bukan roh rubah. Meskipun mereka terlihat cantik, itu tidak seberapa jika dibandingkan dengan daya tarik dari roh rubah sejati. Kata seseorang di antara kerumunan, yang sepertinya dia tahu apa yang dia bicarakan. Apa perbedaan antara gadis rubah dan roh rubah? Xiao bertanya dari samping. Satu-satunya perbedaan pada gadis rubah adalah garis keturunan mereka. Sementara itu, roh rubah adalah binatang buas yang sangat kuat dan jarang sekali terlihat. Mereka semua sangat cantik. Seorang pria muda dengan lingkaran hitam di bawah matanya berbicara terus terang dengan keyakinan. Tiba-tiba semua orang memperhatikan Xiao. Mereka melihat bahwa dia tampak asing. Jadi mereka semua mengungkapkan ekspresi aneh. Adik laki-laki, dari keluarga mana kamu berasal? Jika Anda tertarik pada salah satu gadis rubah, beritahu saya. Saya akan segera mengirim mereka ke rumah Anda. Gadis cantik dengan genit tersenyum berbicara. Xiao melihat ke dalam. Gadis-gadis rubah semuanya putih, dengan penampilan yang tidak buruk. Mereka cukup menawan. Benar-benar boros dan busuk. Xiao bergumam. Telinga gadis cantik dan genit itu sangat tajam. Setelah dia mendengar apa yang dikatakan, dia segera memberinya tatapan cemooh sebelum berkata, "Mengapa kamu datang ke sini jika kamu tidak akan membeli apapun? Jika Anda tidak akan membelinya, lupakan saja." Segera setelah itu wanita itu tersenyum dan dengan cepat bergegas kembali ke kompleks bangunan kuno.
Dia mendengar seseorang memanggilnya. Di dalam salah satu aula istana, ada seorang gadis berusia sekitar 18 atau 19 tahun. Dengan pesona alami, penampilannya luar biasa dan sepertinya mustahil untuk menemukan orang yang secantik dia di dalam negara kuno. Jika seorang ahli ada di sini, mereka pasti akan berteriak ketakutan. Ini adalah keturunan dari rubah berekor 9 yang kuat. Perhatikan pemuda itu. Dia mungkin salah satu tuan tanah gurun yang hebat. Gadis rubah itu berkata, giok surgawi menyala ketika dia muncul. Pemilik wanita itu tercengang. Segera setelah itu dia membungkuk dan pergi. Si Hao tidak menyadari bahwa dia telah diperhatikan oleh orang kuat dan yang menakutkan. Begitu dia memasuki kota, roh rubah misterius mampu melihat potensinya yang luar biasa. Setelah berjalan jauh, pagoda kecil di rambutnya mulai bergoyang. Itu mengirim pesan kepadanya. Dia mengatakan, baru saja ada strip batu giok surgawi di dalam gedung itu. Pagoda kecil mengatakan kepadanya bahwa jika dia memperoleh 4 strip giok surgawi, maka itu akan memberinya keuntungan. Batu giok putih ini benar-benar luar biasa. Dia tidak pernah berharap tempat ini memilikinya, karena batu giok surgawi memiliki kemampuan misterius. Si Hao mengedarkan teks tulang dari catatan primordial sejati di dalam tubuhnya. Ini benar-benar menghapus auranya, memastikan energi esensinya tidak bocor. Si Hao dengan cepat melarikan diri. Dia merasakan gelombang kuat, padahal dia baru saja memasuki ibu kota. Namun seseorang telah memperhatikannya. Sepertinya dia harus sangat berhati-hati. Si Hao berkeliaran tanpa tinggal di suatu tempat terlalu lama. Namun dia dapat melihat situasi yang tidak stabil dari negara batu. Itu dapat dilihat dari berbagai diskusi yang dia dengar. Makhluk dari pegunungan surgawi kuno benar-benar kuat, dan rumor mengatakan bahwa mereka akan memasuki ibu kota. Pelankan suaramu. Hal-hal ini tidak dapat diucapkan secara acak. Saya belum mengatakan sesuatu yang penting. Saya hanya berbicara tentang hal-hal kecil. Sepanjang jalan, Xiao membuat sedikit kemajuan. Dia bisa mendapatkan banyak informasi. Kaisar manusia yang agung telah menyatakan peristiwa besar, sehingga beberapa makhluk dari pegunungan surgawi kuno mungkin juga bergegas untuk datang. Ini adalah acara yang menguntungkan. Para pangeran dan putri yang telah berkultivasi di luar akan kembali. Dan ini juga berlaku untuk pewaris raja-raja bangsawan yang agung. Para jenius dari semua keluarga yang berbeda akan kembali. Jadi pasti akan ada sesuatu yang menyenangkan untuk dilihat. Saya sangat tertarik pada apa yang akan terjadi di antara para bangsawan yang tidak akur. Akan ada sedikit konflik antara para jenius. Sangat disayangkan Si Yi tidak ada di sini. Kalau tidak, itu akan lebih mengasihkan. Dengan munculnya murid ganda, tidak ada yang bisa melawan. Itu belum tentu. Negara batu memiliki banyak bakat surgawi. Dan salah satunya murid yang berkultivasi di luar. Aku pernah mendengar bahwa celah di ruang angkasa telah muncul, di mana reruntuhan Heaven Mending Pavilion berada. Si Yi mungkin akan segera keluar.